Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru dan para pegawai sekolah yang selalu setia melaksanakan tugas mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu guru dan para administrasi sekolah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini disampaikan oleh Dirjen GTK Kemdikbudristek mengenai bocoran mekanisme seleksi P3K Guru dan P3K Teknis Administrasi Sekolah 2024. Ini satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Semua Bapak Ibu guru honorer, demikian juga dengan para honorer tenaga administrasi sekolah ya. Karena di tahun 2024 tahun ini sebagaimana program pemerintah untuk melakukan penataan tenaga honorer yang meliputi verifikasi validasi, bagi yang lolos verifikasi dan validasi akan diangkat menjadi ASN P3K 2024, tetapi wajib mengikuti seleksi dan mendaftar sebagai peserta seleksi CSN P3K melalui SSCSN. Bapak Ibu, terkait informasi ini tentunya ini merupakan satu informasi yang sangat menggembirakan, karena ini langsung disampaikan oleh Dirjen GTK. Nah, untuk seterusnya Bapak Ibu, silakan ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Disampaikan oleh Nunuk Suryani sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen GTK dalam salah satu kesempatannya, yaitu sebuah live melalui Instagram dalam sesi pembahasan P3K Guru 2024. Untuk informasi selengkapnya, silakan ikuti informasi berikut sampai selesai. Berbagai informasi disampaikan oleh Dirjen Nunuk dalam kesempatannya tersebut yang akan dirangkum dalam ulasan artikel berikut ini. Berkaitan dengan dokumen persiapan pendaftaran, untuk hal ini memang masih harus menunggu keputusan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, tahun 2024 tentang mekanisme dan syarat P3K Guru 2024. Namun beliau membocorkan untuk dokumen yang perlu disiapkan secara umum antara lain adalah pas foto terbaru, surat pernyataan, scan KTP, scan ijazah S1 atau diploma 4, kemudian scan serdik bagi yang memiliki, dan scan surat keterangan disabilitas, dan link video singkat mengajar bagi pendaftar disabilitas. Kemudian berkaitan dengan dibukanya formasi kebutuhan untuk tenaga administrasi sekolah, yang mana ini nantinya akan masuk di P3K teknis, bukan di formasi P3K guru. Dengan ijazah SD, SMP, SMA hingga S1. Yang mana hal ini sudah tertuang untuk juknis formasinya yang bisa diisi jabatan ASN P3K teknis di sekolah atau P3K teknis bagi tenaga administrasi sekolah sesuai dengan keputusan Menteri Pan RB nomor 11 2024. Jadi ini jelas Bapak Ibu disampaikan di sini bahwa para honorer yang berijazah SD, SMP, SMA tentunya ini teknis administrasi sekolah Bapak Ibu ya. Tenaga teknis administrasi sekolah, dan S1 itu adalah untuk guru atau tenaga pengajar. Nah, hal ini telah tertuang pada Kemenpan RB nomor 11 2024. Sehingga bagi Bapak Ibu honorer sebagai tenaga administrasi sekolah yang berijazah SD, SMP, SMA, jangan khawatir karena memang diangkat menjadi ASN pada tahun 2024 tahun ini. Berkaitan dengan pertanyaan, mengapa lulusan prioritas tidak langsung mendapatkan penempatan? Tentu itu adalah suatu hal yang perlu kita ketahui lewat informasi ini.
Bonunuk selaku Ditjen GTK menjelaskan, karena penempatan berdasarkan pada peta kebutuhan jabatan tiap daerah yang diajukan dalam bentuk formasi. Jadi jadwal belum diumumkan, nanti akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Saat ini sedang proses persiapan regulasi. Kemudian, selain beberapa pembahasan tersebut, turut dibahas juga tentang daerah yang tidak mengajukan formasi. Seperti yang sudah disinggung oleh Menpan RB dalam rapatnya bersama BKN dan DPR RI, hingga jadwal pengusulan formasi masih saja ada daerah yang tidak mengusulkan formasinya. Nah, tentunya daerah yang belum mengusulkan formasinya itu masih diberi kesempatan Bapak Ibu sampai menjelang akhir bulan April ini. Sedangkan daftar formasi yang nantinya akan diterbitkan oleh Kemenpan RB adalah hasil usulan yang diajukan oleh daerah. Bu Nunuk memberikan respon tentang hal ini. Prihatin terhadap daerah tersebut karena pengajuan formasi adalah sepenuhnya wewenang pemerintah daerah. Kemdikbud mengupayakan melalui rakor dan mendorong Pemda mengajukan formasi karena formasi usulan belum maksimal. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan nasib guru yang tidak terdata di BKN namun telah berstatus P di tahun 2023? Apakah tetap akan diprioritaskan? Tentu jawabannya juga harus kita ketahui Bapak Ibu. Disampaikan bahwa untuk hal ini masih harus menunggu regulasi dari Peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara atau Permenpan RB. Kemdikbud mengusulkan nantinya melalui Dapodik atau data pokok pendidikan. Jadi status P juga diusulkan untuk tidak dites lagi. Namun keputusannya harus menunggu regulasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Demikian informasi yang dibocorkan oleh Bu Nunuk Suryani dalam sesi live di Instagram tentang P3K Guru 2024. Tentunya dengan harapan, kiranya harapan Bapak Ibu guru honorer dan seluruh para honorer teknis administrasi, tenaga administrasi sekolah bisa tercapai di tahun 2024 tahun ini, yaitu pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 sebagaimana amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana dalam pasal 66 dimuat tentang penataan honorer meliputi verifikasi validasi dan yang lolos verifikasi validasi diangkat menjadi ASN paling lama Desember 2024 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.